Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita ngapain ya? Betul, kata Kaila, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau berdoa, kita minta sama siapa, Dindra? Ya, sama Allah akan diberikan kepintaran dan kelancaran dalam belajar. Oke, Zain, boleh Ibu minta tolong pimpin doanya ya. Amin. Terima kasih Zain. Semoga doa kita terkabul. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak. Nah, kalau Ibu bertanya bagaimana kabarnya, anak-anak bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Wah, tepuk tangan buat semuanya. Gitu dong, semangat ya. Oke, sebelumnya Ibu mau ngabsen dulu nih. Siapa di sini yang tidak hadir? Nah, siswa kelas 1 ini ada 15 orang. Coba Ibu akan ngabsen. Oke, nah yang tidak hadir itu ada 3. Nah, kita doakan yang tidak hadir semoga diberikan kesehatan, yang sedang sakit dan yang sedang izin pergi semoga diberikan keselamatan di jalan. Amin. Oke anak-anak, nih sekarang kita berjumpa di mata pelajaran apa ya? Ada yang tahu kalau bertemu dengan Ibu mata pelajaran apa? Apa coba Kaila? Ya, betul. PAI dan BP. Nah, ada yang tahu nggak nih PAI BP itu panjangannya apa? Coba Kiana. Oke, pinter. Itu kepanjangan dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, teman anak-anak bisa buka ya bab 2 halaman 15. Nah, kita akan belajar mengenai perilaku terpuji. Di situ ada dua akhlak terpuji. Yang pertama tentang apa, Zain? Ya, pintar tentang kerjasama. Dan Naura yang kedua tentang tolong menolong. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan nih. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak bisa meyakini bahwa kerjasama dan tolong menolong merupakan cerminan dari iman. Yang kedua, anak-anak bisa nih menyebutkan arti tolong menolong dan kerjasama. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan contoh dan merealisasikan kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak. Nah, sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu nih, ada yang tahu nggak apa itu kerjasama? Ya, betul. Apa Farhan? Ya, kerjasama dalam menolong dan meringankan beban orang lain. Oke, yang nanti pintar menjelaskan, menjawab pertanyaan Ibu akan kasih bintang 2. Itu papan bintang, oke? Oke, nah alhamdulillah ini. Sekarang kita masuk ke materi kerjasama dan tolong menolong. Nah, anak-anak, kerjasama merupakan sebuah proses interaksi dalam setiap individu atau manusia untuk tolong menolong. Agar apa yang tadi disebutkan teman kalian? Agar saling tolong menolong, meringankan beban sesama. Oke, nah tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, yuk anak-anak bisa lihat ya Qurannya. Sudah dibuka? Oke, yang artinya apa? Yang artinya kata Allah, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam keburukan atau dosa. Nah, ayo siapa di sini yang sering tolong menolong, Acung? Oke, Ibu mau ngasih ilustre nih dari Ibu satu, dari anak-anak satu ya. Contoh tolong menolong nih dan kerjasama. Suatu kisah nih, sahabat dengan Rasulullah pergi atau hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah. Ada yang tahu namanya apa? Ya betul Hana, kaum Ansor atau kaum Madinah dan kaum Muhajirin atau kaum Mekah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi kota Madinah menyambut dengan bahagia, dengan sukacita kedatangan Rasulullah dan sahabat dari kota Mekah. Kota Madinah memberikan makan, memberikan minum, dengan bahagia menyambut kedatangan Rasulullah dengan para sahabat. Dan kota Madinah pun
mengajak para sahabat dengan Rasulullah untuk beristirahat sejenak, untuk berdakwah di sana. Nah, ada yang tahu nggak dari kisah di atas apa ya hikmah yang bisa diambil? Apa coba Ki? Nanti Ibu kasih bintang Ki. Betul, kita harus kerjasama dan tolong menolong juga apa? Kasih sayang. Oke, Ibu kasih bintang buat Rizky. Oke, Ibu kasih bintang 3 ya Ki, karena Kiki berani menjawab. Oke, anak-anak jangan takut ya. Jika Ibu bertanya, kalian harus menjawab. Berani saja dulu. Mau salah mau betul itu nggak apa-apa. Yang penting kita belajar. Nanti Ibu benarkan. Oke, nah anak-anak, salah satu contoh itu tuh Nabi Muhammad dengan para sahabat antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dalam artian kerjasama dan tolong menolong itu dianjurkan oleh siapa? Iya betul, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah pun berfirman nih dalam Quran surat Az-Zalzalah. Coba dibuka juz amma dan Qurannya. Udah? Nah, kalau sudah, coba lihat artinya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil jarah pun, niscaya akan melihat balasannya. Jadi teman-teman atau anak-anak semuanya, jika kita membantu teman kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita yang sedang kesusahan, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, itu akan membuat mereka itu senang, berterima kasih, dan salah satunya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa menyebutkan contoh tolong menolong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Ayo ngacung. Ayo. Yang bisa menyebutkan Ibu kasih bintang 3 di papan bintang. Oke, Naura apa? Iya betul, yaitu contoh kita kerjasama untuk membangun rumah atau bangunan ya. Oke, dan kedua kita tolong menolong dalam hal apa? Iya, tolong menolong saat ada orang yang mau menyeberangi jalan. Dan itu bisa juga loh sebuah perbuatan yang baik karena kita meringankan pekerjaan orang lain. Oke, Ibu kasih bintang 3 ya atas nama Naura. Nah, selanjutnya ada mau yang bintang? Oke, Falhan apa? Ayo Falhan jangan malu-malu. Ibu kasih instruksi 1 ya. Contoh kerjasama dalam permainan sepak bola. Nah, itu kan ada berapa tim tuh? Satu tim itu ada berapa orang? Itu kan kita harus kerjasama nih. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kalau misalnya kerjasama dalam sepak bola nggak ada, itu masa iya kita harus main sendiri? Nah, Ibu udah kasih contoh 1. Ayo Falhan sebutin 1 lagi. Ya betul, bisa juga tolong menolong membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Nah anak-anak, sudah tahu kan contoh tolong menolong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Nah udah deh, Ibu nggak akan melanjutkan dulu. Nah sebelumnya ada yang mau bertanya nggak nih sama Ibu? Ayo, tadi kan Ibu bertanya nih kepada anak-anak dan jawabannya semuanya betul, nggak ada yang salah. Kalian good job, hebat. Berarti kalian sudah paham ya makna dari kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kiki mau nanya apa Ki? Oke, pertanyaan Kiki adalah Bu, bagaimana kalau kita tolong menolong atau kerjasama di saat misalnya orang lain, teman kita mau minjem barang tapi kita nggak kasih pinjem, tapi kita berusaha untuk mengambil barangnya agar teman kita bisa punya. Nah, gimana tuh kasusnya? Oke, Ibu akan menjawab ya, tapi semuanya mendengarkan baik-baik agar tidak salah paham. Oke, gini ya anak-anak. Di saat kita mau sesuatu, misalnya nih, Falhan mau minjem menghapus ke virus, tapi virus tidak mengizinkan. Oke, dibantulah sama Naura. Ya udah deh, kata Naura tuh, kita ambil aja penghapusnya virus, nggak apa-apa asalkan kamu bisa dihapus tuh kesalahannya yang di buku. Oke. Naura bantuin lah ngambil penghapusnya virus untuk ngehapus tulisan yang salah di Falhan. Virus nyari-nyari. Nah, itu boleh gak kita minjam barang tapi yang punyanya tidak mengizinkan? Ayo, boleh gak Kiana? Nah, kata Kiana tidak boleh. Terus ada lagi kata Yudis, boleh gak? Boleh. Kata siapa boleh? Oke, kita tampung dulu. Siapa yang jawab boleh? Nggak ada, berarti cuma Yudis aja ya. Berarti sisanya tidak boleh. Dan apa coba jawabannya? Nah, jawabannya itu
tidak boleh atau dilarang. Kenapa Bu dilarang? Ya, kenapa dilarang? Karena itu perbuatan akhlak tercela, bukan akhlak terpuji. Oke, anak-anak kita butuh, tapi jika orang yang kita butuhkan tidak mengizinkan untuk meminjamkan barangnya, kita tidak boleh memaksa. Alangkah baiknya kita minjamlah ke teman yang lain yang punya dan yang mengizinkan. Yang ada kitanya dosa nanti. Nah, itu merupakan tolong menolong dalam hal tidak baik atau tidak dalam kebaikan. Nah, pertanyaan Kiki, boleh nggak nih tolong menolong dalam hal tidak kebaikan? Itu tidak boleh. Terus kita harus tolong menolong dalam hal apa? Ya betul, kata Kiana, dalam hal kebaikan. Contoh tadi, meminjamkan pengserut kepada teman yang membutuhkan karena pensilnya potong. Kedua tadi, menjemberangi nenek atau orang yang akan menjemberangi jalan. Ketiga, kerjasama dalam piket kelas. Atau keempat, kerjasama dalam apa tadi, membangun masjid, rumah, dan sebagainya. Itu hal yang boleh, yang tidak merugikan dan tidak dirugikan. Kalau tadi virus tidak ngizinin, ya berarti temennya jangan memaksa. Oke? Oke. Nah, sudah paham materi yang disampaikan oleh Ibu? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana nih Ki? Kiki udah paham belum jawaban yang Ibu sampaikan? Oke, apa katanya Ki? Betul, bahwa kita tidak boleh tolong-menolong dalam kebajikan atau dalam dosa. Tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat berapa Ki tadi? Ya, betul, ayat 2. Oke, ada yang mau lagi yang mau bertanya anak-anak? Oke, katanya Hanaka mau bertanya tuh. Wahai anak-anak, nanti Ibu kasih bintang. Nanti sama Kiki sekalian Ibu kasih bintang. Oke, apa Hanaka? Oh, katanya gimana kalau kita menolong teman atau mau ngajak kerjasama tapi teman tersebut gak mau kita tolong? Oke, ada yang tahu gak? Ada yang bisa jawab gak? Coba deh. Farhan bisa jawab gak? Apa nih jawaban Farhan? Ibu mau dengar. Boleh gak? Oke, kata Farhan gak apa-apa, asalkan niat kita sudah baik. Bagus. Oke, ada lagi? Oke, Syahira apa jawabannya? Kata Syahira, ya udah nggak usah ditolong aja. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, jika kita memiliki niat yang baik, itu nggak apa-apa, asalkan niat kita karena siapa? Ayo, karena siapa? Ya betul, karena kata Harry, karena Allah. Walaupun kita sudah berniat dalam kebaikan, membantu, menolong orang lain yang sedang kesusahan, tapi orang lain malah berburuk sangka, malah menolak pertolongan kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting niat kita mau membantu karena Allah. Kita jangan sampai ada perang sangka, nggak mau nolong lagi, nanti ditolak, nggak boleh gitu ya. Karena baru niatnya aja pun sudah dinilai kebaikan. Kata Allah, sesuatu itu tergantung pada niat. Jika kita niat baik karena Allah, maka kebaikan pun akan datang kepada kita. Jadi kalau misalkan Hanaka membantu Yudis, tapi Yudisnya itu nggak mau nih dibantu sama Hanaka, ya udah Hanaka nggak apa-apa, jangan dipaksain. Nah, suatu saat kalau Yudis ternyata Hanaka bantuin aku, nah Hanaka boleh membantu Yudis gitu ya. Jadi jika kita mau berbuat kebaikan, lurusin hati kita karena siapa? Karena Allah. Dan jika orang lain yang nggak mau ditolong, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya niat untuk membantu. Oke, Hanaka sudah paham? Iya. Oke, Ibu akan ngasih bintang buat Iki dan Hanaka. Ayo semangat semuanya yang belum dapat. Cepet ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, oke? Ini sebagai motivasi buat anak-anak biar semangat belajarnya. Oke. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan ya materinya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Karena di sini yang hadirnya sedikit, tidak full, jadi kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di sebelah kiri, kelompok 3 di tengah-tengah. Oke, udah ada ya. Nah, bagaimana nih diskusinya, Bu? Oke, diskusinya adalah di saat anak-anak sudah duduk per masing-masing kelompoknya, Ibu coba mau bagikan selembar karton yang sudah Ibu siapkan di bangku masing-masing.
Nah, nanti anak-anak per kelompoknya sebutkan 5 contoh perilaku kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya harus bekerja sama ya, jangan sampai ada yang numpang nama aja. Contoh Kiana kelompok 1 nih, gak mikir, gak ngasih tahu contohnya, cuman diem aja ngeliatin. Nah, jangan sampai ada kayak gitu. Ibu akan mengecek satu-satu nih, kelompok mana yang kompak, orang-orang mana nih yang cuma numpang nama aja, siapa yang banyak menuangkan idenya. Ibu akan cek, nanti akan ibu kasih nilai tambahan atau reward atau hadiah. Oke? Iya, siap. Coba ibu mau ngetek nih. Oke, kelompok 1 Kiana nih ketuanya. Siapa aja Kiana yang gak kerja sama sekali? Oh, alhamdulillah kelompok 1 kompak, kata Kiana, kerja sama semua. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, nah inilah kerja kelompok yang baik ya. Kita harus kerja sama. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah 1 jam kita lamanya belajar PAI dan BP. Di apa? Di perilaku terpuji. Ada berapa katanya? Ada 2, yaitu apa aja? Kerjasama dan tolong menolong. Nah, ibu hanya titip pesan, jangan lupa kita harus saling tolong menolong dan kerjasama. Karena jika kita saling menolong dan kerjasama, semua pekerjaan akan terasa mudah. Semua yang sulit mudah, yang susah mudah. Kita akan rasa cepat, ringan, dapat pahala juga. Makanya jangan lupa untuk kerjasama dan tolong menolong. Baik anak-anak yang ibu cintai dan banggakan, sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan tutur kata ibu yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.